Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik ya. Nah, sebelum dimulai, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Cindy Cantika Widiawati. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, tujuan saya untuk melakukan Zoom meeting ini, saya akan mencoba mempresentasikan materi jantung koroner. Nah, sebelumnya Bapak Ibu apakah tahu jantung koroner itu apa? Saya tidak sepenuhnya tahu, Kak. Belum tahu ya. Nah, mari kita sama-sama melihat apakah jantung koroner itu. Sebelumnya saya mau share screen dulu ya. Gimana? Apakah udah ada PowerPoint-nya, Bapak Ibu? Belum. Sekarang udah ada? Ya ada. Udah? Udah. Oke. Nah, di sini ada pengertian penyakit jantung koroner. Apakah sudah tulisannya jelas di PowerPoint? Jelas, Kak. Oke. Nah, jadi penyakit jantung koroner atau PJK adalah keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan otot jantung atas oksigen dengan penyediaan yang diberikan oleh pembuluh darah koroner. Nah, ketidakmampuan pembuluh darah koroner untuk menyediakan kebutuhan oksigen biasanya diakibatkan oleh penyumbatan plak atau pada dinding bagian dalam pembuluh darah koronernya. Tetapi Bapak Ibu, menurut organisasi kesehatan itu di dunia nih ya, atau bisa disebut dengan WHO, penyakit jantung koroner adalah ketidaksanggupan jantung akut atau kronis yang timbul karena kekurangan suplai darah pada miokardium sehubungan dengan proses penyakit pada sistem nadi koronernya tersendiri. Nah, yang kedua itu ada tanda dan gejala jantung koroner. Yang poin pertama yaitu ada dada terasa sakit pada menekan. Yang kedua ada pusing kepala berkepanjangan. Jadi pusingnya itu lama banget ya dirasainnya itu. Yang ketiga merasa sekujur tubuh terbakar tanpa sebab yang jelas karena merasa panas gitu. Yang keempat terjadi keluhan di sekitar tulang, dada dan leher. Mungkin terasa keluhan itu kayak pegal-pegal gitu ya. Yang ketiga itu ada penyebab jantung koroner. Nah, di sini ada tiga faktor jantung koroner itu. Nah, yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada faktor lingkungan, dan yang ketiga itu ada faktor lainnya. Nah, kita bahas dulu yang faktor genetik dulu ya. Di sini kalau faktor genetik ada 3 poin. Yang pertama ada usia. Yang kedua ada etnis dan keturunan. Nah, dari usia ini kita bisa melihat dari misalnya dari usia muda sampai tua ada beberapa yang menyebabkan jantung koroner. Tetapi dalam jenjang usia ini yang sering mengalami jantung koroner itu pada usia lanjut. Yang kedua ada etnis dan keturunan. Nah, dari penyebab jantung koroner ini keturunan itu pasti ada. Misalnya dari keluarga dari bapak dan ibu ada yang mengalami jantung koroner. Nah, misalnya dari anak bapak dan ibu itu mengalami juga jadi jantung koroner. Nah, mungkin dari neneknya mungkin bisa ke anaknya gitu. Yang kedua ada faktor lingkungan, di mana yang pertama itu ada makanan dengan kadar garam tinggi. Jadi makanan
garamnya terlalu banyak, jadi mengakibatkan jantung koroner. Yang kedua itu ada obesitas atau kegemukan. Jadi orang-orang yang gemuk itu bisa terkena jantung koroner dikarenakan penumpukan lemak dalam tubuh. Jadi mungkin bisa merealisasi kegemukan itu bisa dilakukan dengan diet atau olahraga. Yang ketiga ada merokok. Merokok juga bisa menyebabkan jantung koroner. Yang keempat, kondisi penyakit lainnya seperti penyakit diabetes mellitus. Nah, sedangkan faktor resikonya yaitu penyakit jantung koroner yang utamanya adalah hiperkolesterolemia dan merokok. Nah, ketiga faktor ini saling mempengaruhi dan memperkuat resiko PJK atau jantung koroner tersebut, akan tetapi dapat diperbaiki dan bersifat reversible bila upaya pencegahan betul-betul dilaksanakan. Nah, jadi apa saja sih faktor risiko lainnya? Di sini ada 10 poin faktor risikonya. Yang pertama itu ada umur. Nah, pada umur ini sebagian besar kasus kematian terjadi pada laki-laki umur pada 35 sampai 44 tahun dan meningkat dengan bertambahnya umur. Kadar kolesterol pada laki-laki ini laki-laki dan perempuan mulai meningkatkan umur pada 20 tahun. Nah, pada perempuan juga sebelum menopause pada umur 45 sampai 0 tahun lebih rendah daripada laki-laki dengan umur yang sama. Setelah menopause, kadar kolesterol perempuan meningkat menjadi lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, yang kedua itu ada jenis kelamin. Nah, di negara Amerika, di Amerika Serikat, gejala PJK sebelum umur 60 tahun ini didapatkan pada 1 dari 5 laki-laki dan dari 17 perempuan. Ini berarti bahwa laki-laki mempunyai resiko PJK 2-3 kali lebih besar dari perempuan. Nah, tidak jauh beda dengan dari Indonesia. Yang ketiga itu ada geografis. Resiko PJK ini pada orang Jepang masih tetap merupakan salah satu yang paling rendah di dunia. Akan tetapi ternyata resiko PJK yang meningkat pada orang Jepang ini yang melakukan imigrasi ke Hawaii dan California. Nah, hal ini kita bisa lihat nih. Hal ini itu menunjukkan faktor lingkungan lebih besar pengaruhnya daripada faktor genetik. Yang keempat itu ada ras. Perbedaan resiko PJK antara ras didapatkan sangat menyolok walaupun bercampur baur dengan faktor geografis, sosial, dan ekonomis. Nah, dari perbedaan ras ini, antara ras dengan kausia dengan non-kausia atau disebut tidak termasuk negro didapatkan resiko PJK pada non-kausia kira-kira separuhnya. Yang kelima itu ada diet. Nah, ternyata didapatkan hubungan antara kolesterol darah dengan jumlah lemak di dalam susunan makanan sehari-hari bisa disebut dengan diet. Makanan yang mengandung lemak dan kolesterol yang tinggi menyebabkan kadar kolesterol cenderung tinggi. Yang keenam itu ada obesitas. Obesitas, jadi obesitas itu kelebihan jumlah lemak tubuh dengan 19% pada laki-laki dan 21% pada perempuan. Nah, obesitas ini sering didapat bersama-sama dengan hipertensi, DM, dan hipertriglycemia. Resiko PJK ini akan jelas meningkat bila berat badan mulai melebihi 20% dari berat badan idealnya. Penderita yang gemuk dengan kadar kolesterol yang tinggi dapat menurunkan kolesterolnya dengan mengurangi berat badan melalui diet ataupun menambah eksersis. Jadi ketika orang-orang yang obesitas itu harus melakukan olahraga ringan. Yang ketujuh ada diabetes. Nah,
Pada intoleransi terhadap glukosa, sejak dulu telah diketahui sebagai predisposisi penyakit pembuluh darah. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa laki-laki yang menderita diabetes mellitus ini resiko pada jantung koroner itu hingga 50% lebih tinggi daripada orang normal. Sedangkan pada perempuan resikonya itu menjadi dua kali lipat. Jadi kan kalau laki-laki itu 50%, perempuan itu di 2 kali lipat kan bisa menjadi 100%. Yang kedelapan itu ada eksersis. Nah, eksersis ini dapat meningkatkan kadar HDL atau kolesterol dan memperbaiki kolesterol koroner sehingga resiko PJK dapat dikurangi. Yang kesembilan ada perilaku dan kebiasaan lainnya. Ada 2 macam perilaku seseorang telah dijelaskan sejak tahun 1950, yaitu yang pertama ada tipe A dan tipe B. Misalnya, tipe A itu umumnya berupaya kuat untuk berhasil, gemar berkompetisi, agresif, ambisi, ingin cepat dan menyelesaikan pekerjaan dan tidak sabar. Nah, yang tipe B-nya itu lebih santai dan tidak terikat waktu. Nah, pada risiko PJK ini atau faktor jantung koroner pada tipe A lebih besar daripada tipe B. Yang ke-10 ada perubahan keadaan sosial dan stres. Nah, korban serangan jantung terutama terjadi pada pusat kesibukan yang banyak mendapat stres. Peneliti Supardo dan kawan-kawan pada tahun 1981 sampai 1985 itu mengatakan di PKUI menunjukkan bahwa orang yang stres 1 berbanding 2 kali lebih besar mendapat resiko PJK stres, di samping dapat menaikkan tekanan darah juga dan meningkatkan kadar kolesterol darah. Itu dari materi faktor risiko lainnya. Kita lanjut ke komplikasi jantung koroner. Di sini ada 2 poin pada komplikasi jantung koroner. Yang pertama itu ada meningkatnya tekanan darah, dan yang kedua itu ada mempercepat timbulnya arteriosklerosis. Nah, jadi bagaimana sih cara meningkatkan tekanan darahnya? Nah, untuk peningkatan tekanan darah merupakan beban yang berat untuk jantung, terutamanya jantung ya, sehingga menyebabkan hipertrofi vertikal kiri atau di bagian kiri, jantung kiri, atau pembesaran vertikal kiri di bagian jantung kirinya. Bisa disebut dengan faktor Newport. Keadaan ini tergantung dari berat dan lamanya hipertensi. Jadi hipertensi itu bisa mempengaruhi pada jantung koroner ternyata sendiri. Yang kedua itu ada mempercepat timbulnya aterosklerosis. Nah, tekanan darah yang tinggi dan menetap akan menimbulkan trauma langsung terhadap dinding pembuluh darah arteri koroneria sehingga memudahkan terjadinya aterosklerosis koroner. Faktor koroner hal ini menyebabkan angina fibrosis, implosiasi koroner, dan miokard infark lebih sering didapatkan pada penderita hipertensi dibandingkan pada orang normal. Nah, pada kejadian PJK pada hipertensi sering dan secara langsungnya berhubungan dengan tingginya tekanan darah sistolik. Penelitian mengatakan permigen selama 18 tahun terhadap penderita berusia 45 sampai 75 tahun mendapatkan hipertensi sistolik merupakan faktor pencetus terjadinya angina pectoris dan miokard infark. Yang kelima ada pencegahan penyakit jantung koroner. Di sini ada 6 poin untuk pencegahannya. Yang pertama, gaya hidup seimbang dan menghindari risiko stres sangat dibutuhkan agar seseorang tidak terkena penyakit jantung koroner. Gaya hidup itu seperti apa? Misalnya
menghindari makan makanan yang tidak seharusnya dimakan, harus 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat dan berserat tinggi yang sudah dianjurkan oleh dokter. Yang ketiga, segera berhenti merokok. Nah, merokok itu menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang sehingga meningkatkan pergeseran pembuluh darah arteri yang memicu stroke. Yang keempat itu mengurangi atau menghindari minuman beralkohol karena itu juga akan menyebabkan jantung koroner apalagi meminum alkohol. Yang kelima itu olahraga yang teratur. Nah, kan tadi beberapa poin ada poin diet dan juga obesitas. Nah, dari obesitas itu kita harus mengurangi berat badannya dengan cara olahraga yang teratur. Misalnya kita jalan kaki, yaitu olahraga dengan olahraga ringan. Yang keenam, hindari penggunaan obat-obatan terlarang. Misalnya narkoba nih, kan tidak boleh ya obat-obatan terlarang. Nah, untuk jantung koroner ini harus memakan obat-obatan yang sudah dianjurkan resep dokter. Yang keenam, ada penata laksaan medis. Yang pertama itu tirah baring. Mungkin tirah baring itu kayak bersantai, beristirahat, kayak duduk setengah duduk gitu. Yang kedua, suplemen oksigen harus diberikan segera, baik mereka dengan saturasi O2 arteri lebih dari 95% atau yang mengalami distress respirasi. Yang ketiga, suplemen oksigen dapat diberikan pada semua pasien SKA dalam 6 jam pertama tanpa mempertimbangkan saturasi 0,2 arteri. Yang terakhir itu aspirin. 160 sampai 320 mg diberikan segera pada semua pasien yang tidak diketahui intoleransinya terhadap aspirin. Jadi untuk mengkonsumsi obat aspirin ini hanya orang-orang tertentu. Nah, alhamdulillah materinya sudah selesai. Alhamdulillah materinya sudah selesai ya Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah ada yang harus ditanyakan dari materi jantung koroner ini? Bagaimana Ibu Parisa, Bapak Wiki, dan Ibu Rizka? Izin bertanya. Iya, sama Ibu Parisa. Ya, gimana? Apakah penyakit jantung koroner ini termasuk penyakit terminal illness Kak yang mematikan gitu? Bisa jadi karena penyakit jantung koroner ini ada yang akut dan ada juga yang kronis. Jadi bisa jadi terminal ini. Untuk menguranginya, tadi sudah dijelaskan pada penatasan medis. Nah, untuk terminal itu kan seperti orang yang tidak percaya diri ya Ibu Parisa, betul. Nah, kita itu harus berdoa saja semoga kita cepat sembuh gitu. Bagaimana? Cukup. Makasih ya. Iya, sama-sama. Apa ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak, untuk sebagai bahan evaluasi Bapak dan Ibu, apakah di sini ada yang mau sedikit mengulangi materi yang sudah saya sampaikan, yang 6 poin itu dari pengertian, faktor, penyebabnya apa, sama cara menghindarinya bagaimana? Silahkan, siapa yang mau ya? Saya
Boleh, Bu Parisa bagaimana? Jadi secara singkatnya yang saya bisa dapat dari penyuluhan atau pembelajaran hari ini yaitu tentang pengertian atau apa itu penyakit jantung koroner itu, yaitu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan otot jantung atas oksigen dan penyediaannya yang diberikan oleh pembuluh darah koroner. Nah, untuk tanda dan gejalanya yang pertama yang saya dengar itu dada terasa sakit dan menekan, kedua pusing kepala yang berkepanjangan, tiga merasa sekujur tubuhnya terbakar tanpa sebab yang jelas, terjadi keluhan di sekitar rongga dada dan leher. Untuk penyebabnya yaitu pertama poin-poinnya saja ya Kak, boleh? Iya, boleh, boleh. Pertama, usia, dua etnis, tiga keturunan. Untuk faktor lingkungan, yang pertama makanan dengan kadar garam tinggi, obesitas atau kegemukan, merokok, kondisi penyakit lain seperti diabetes mellitus. Untuk faktor lainnya yaitu umur, jenis kelamin, geografis, ras, diet, obesitas, diabetes, exercise, perilaku dan kebiasaan lainnya, perubahan keadaan sosial dan stres. Udah, ya Kak, segitu saja. Baik. Terima kasih Bu Parisa yang udah mengulang materinya, sangat bagus sekali dan sangat memperhatikan sekali ya Bu ya. Nah, berhubung materi sudah selesai, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Kepada Bapak dan Ibu mohon maaf bila ada materi yang kurang dimengerti dan saya mempresentasikannya terlalu cepat. Saya undur diri. Semoga di lain waktu kita bisa sharing-sharing kembali ya dan bisa bertemu di lain hari dengan langsung gitu, tidak melalui Zoom. Saya akhiri, terima kasih atas partisipannya dari Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan untuk melakukan penyuluhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.